Oke, jadi gini, mungkin sekarang Anda udah paham lah ya apa itu saham. Udah mulai ngelirik-lirik, wah perusahaan ini kayaknya keren. Tapi, terus mentok. Ada satu pertanyaan mendasar banget yang bikin kita semua stuck di awal. Pertanyaannya ya ini kan, oke, gue ngerti konsepnya, tapi gimana caranya gue bisa beli beneran itu saham? Seolah-olah caranya itu rahasia banget gitu. Nah, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Ini wajar banget, dan justru itu yang mau kita bongkar habis-habisan sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita bakal jawab kebingungan-kebingungan yang paling sering muncul. Kita lurusin dulu nih, asumsi-asumsi yang sering kali salah, biar fondasi kita kuat dari awal. Biasanya nih, yang kepikiran pertama kali itu, bisa beli saham di bank biasa nggak sih? Atau malah, waduh, apa gue harus datang langsung ke kantor perusahaannya? Jawabannya, nope, bukan gitu caranya. Itu dua pemahaman yang paling sering salah kaprah. Yuk kita lihat gimana alur yang benernya. Sip, nah buat ngerti alurnya, kita harus kenalan dulu sama yang namanya pasar modal. Kedengarannya emang agak serem ya, tenang. Konsepnya itu sebetulnya sederhana banget. Kita coba pakai perumpamaan yang gampang dimengerti deh. Bayangin aja kamu lagi di pasar tradisional. Pasar becek itu, rame. Tapi yang dijual di lapak-lapaknya itu bukan ayam, bukan sayur. Yang dijual itu ya saham-saham perusahaan. Intinya, pasar modal itu ya tempat ketemunya jutaan orang yang mau jual dan beli saham setiap hari. Nah, ini dia nih bedanya yang paling penting. Kalau di pasar biasa, kita kan bisa lihat muka penjualnya, ngobrol langsung. Kalau di pasar modal, semuanya itu anonim. Kamu beli saham, kamu nggak akan pernah tahu belinya dari siapa. Kamu jual saham, kamu juga nggak tahu siapa yang beli. Bener-bener anonim. Terus pertanyaannya jadi, loh, kalau semua orang nggak saling kenal, gimana caranya transaksi bisa aman? Gimana bisa percaya? Nah, disinilah muncul satu pihak yang perannya krusial banget. Dialah yang bikin semua ini jadi mungkin. Dan inilah dia solusinya. Namanya perusahaan sekuritas. Mungkin kamu lebih familiar sama istilah broker atau pialang ya kan? Sering dengar di film-film. Intinya sama aja. Mereka inilah perantara resmi yang wajib kita pakai kalau mau transaksi saham. Jadi gampangnya gini, sekuritas itu perusahaan yang punya izin resmi buat jadi jembatan antara kita, investor kecil-kecilan ini, sama pasar modal yang gede itu. Kita nggak bisa tuh langsung datang ke pasar modalnya. Harus kudu wajib lewat mereka. Kenapa sih kok wajib? Soalnya, di balik setiap kali kita klik buy atau sell, itu ada proses administrasi yang ribet banget di belakangnya. Nah, tugasnya sekuritas, yaitu ngurusin semua keruwetan itu buat kita. Dan inilah intinya. Kuncinya cuma satu, jangan merepotkan diri sendiri. Sistemnya memang didesain supaya kita sebagai investor bisa fokus mikirin, enaknya beli saham apa ya? Bukan pusing sama urusan catat-mencatat. Biar mereka aja yang repot, kita tinggal terima beres. Tentunya jasa ini ada biayanya dong ya. Tapi penting banget buat dicatat, biayanya itu kecil banget. Waktu kamu beli saham, rata-rata fee-nya itu cuma sekitar 0,15% dari total transaksi lo ya. Kecil banget kan? Nah, waktu jual, fee-nya sedikit lebih tinggi, rata-rata di 0,25%. Angkanya emang bisa beda-beda dikit antar sekuritas, tapi ini harga yang sangat sepadan lah buat semua kemudahan dan keamanan yang kita dapat. Terus gimana caranya kita transaksi lewat mereka? Gampang banget, semuanya online, lewat aplikasi di HP kamu. Beneran deh, prosesnya itu persis kayak lagi belanja di marketplace. Klik, pilih, bayar. Udah, kalau kamu bisa belanja online, kamu udah pasti bisa beli saham. Oke, jadi kita udah ngerti ya apa itu sekuritas dan kenapa kita butuh mereka. Sekarang kita masuk ke bagian paling praktisnya nih. Gimana caranya buka akun sekuritas? Tenang, prosesnya sekarang udah gampang banget dan serba online. Intinya, kamu cuma butuh siapin 3 hal. KTP, NPWP, sama buku tabungan, atau ya detail rekening bank kamu lah. Udah, itu aja modalnya. Ada beberapa catatan kecil nih. KTP ya jelas artinya umur kamu minimal 17 tahun. Terus soal NPWP, gimana kalau belum punya? Eits, jangan panik. Banyak sekuritas yang ngebolehin pakai NPWP orang tua atau pasangan. Bahkan ada juga yang bisa tanpa NPWP. Nanti tinggal isi surat pernyataan aja. Nanti nih, kalau pendaftaran kamu udah disetujui, pihak sekuritas bakal bikinin kamu rekening bank khusus. Atas nama kamu sendiri loh ya. Nah, rekening ini namanya RDI, atau rekening dana investor. Anggap aja ini dompet khusus buat saham kamu. Semua duit buat beli saham kamu setor ke sini, nanti hasil jualannya juga masuk sini lagi. Aman. Nah, pertanyaan selanjutnya pasti ini. Kan sekuritas banyak banget.
Milihnya gimana? Pertanyaan bagus. Emang banyak banget pilihannya. Oke, kita coba kerucutkan jadi 3 hal utama yang perlu kamu perhatiin. Dan pilihannya di Indonesia itu, wah banyak banget. Ada yang merah, yang biru, yang kuning, maksudnya yang punya bank BUMN atau swasta besar. Terus ada juga sekuritas-sekuritas lain yang populer banget kayak Mirae, Indopremier, Sukor, daftarnya panjang deh. Sebagai pemula, coba deh fokus ke 3 hal ini aja dulu. Pertama, bandingin fee jual belinya. Ada yang lebih murah, ada yang sedikit lebih mahal. Kedua, ini penting banget. Tampilan aplikasinya. Enak nggak dipakainya? Gampang? Sering nge-lag atau error nggak? Ketiga, cek minimal deposit awalnya berapa. Soal deposit awal ini, rentangnya macam-macam banget. Ada yang minta jutaan, tapi jangan kecil hati dulu. Banyak banget sekuritas yang izinin kita mulai dengan, coba tebak, Rp100.000 aja. Dan ingat ya, ini bukan biaya pendaftaran. Duit Rp100.000 itu yang masuk rekening RDI kamu. Utuh, siap buat dibelanjain saham. Oke, dari semua yang kita obrolin dari tadi, kalau ada satu hal yang harus kamu ingat, ini dia. Langkah pertama dan paling penting itu bukan beli sahamnya, tapi buka akun sekuritasnya dulu. Proses ini kan butuh waktu beberapa hari, jadi jangan ditunda-tunda. Lakuin sekarang, buka akunnya. Begitu akun kamu jadi, artinya kamu udah pegang tiket masuk ke pasar modal. Kapanpun kamu siap, kamu bisa langsung mulai. Jadi PR-nya sekarang cuma satu. Riset dikit, pilih sekuritas yang serak di hati, terus langsung daftar. Ingat ya, nggak ada yang langsung jago. Semua investor hebat juga pernah mulai dari nol, sama kayak kita sekarang. Jadi, jangan malu untuk belajar.